Saudara punya dosa, jangan mengaku di saya. Mengaku langsung di Tuhan Allah. Tanpa saya pun Allah bisa ampuni Anda. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Kita tidak pakai perantara lain. Apa mengaku di saya kalau saudara tidak beres dengan Tuhan? Percuma. Menarik mendengarkan pernyataan Bapak Pendeta Mel Atok. Mengaku langsung di Tuhan Allah karena kita tidak pakai perantara lain. Buat apa mengaku dosa di manusia yang juga adalah orang-orang berdosa? Pertanyaan yang sama. Mengapa ketika seseorang dibaptis membutuhkan seorang imam atau membutuhkan seorang pendeta? Kalau mau konsisten, langsung saja dibaptis oleh Allah karena pendeta, karena imam adalah manusia-manusia yang berdosa. Sederhana saja. Ketika seseorang dibaptis oleh pendeta atau oleh seorang imam melalui formula Tritunggal, Trinitas yang diucapkan oleh seorang imam Katolik dalam sakramen permandian, seorang anak dapat dimasukkan dalam gereja untuk menjadi anak Allah, bahkan juga untuk menghapus dosa asal dan sekaligus menggabungkannya bersatu dalam anggota tubuh mistik Kristus. Atau secara singkat, sakramen permandian adalah pintu masuk menjadi anggota keluarga Allah. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini kok bisa melalui seorang imam yang berdosa? Ini kok bisa melalui seorang pendeta yang berdosa? Tetapi tidak bisa pada sakramen pertobatan yang dilakukan oleh seorang imam. Oleh karena itu, saya memberikan jawaban singkat saya. Yang pertama, harus diakui bahwa dalam Protestantisme hanya ada 2 sakramen dan menolak 5 sakramen yang lainnya. 2 sakramen yang diterima oleh Protestantisme adalah sakramen permandian dan sakramen perjamuan kudus. Kedua sakramen ini pun kadang tergantung dari denom apa, yang kadang juga masih membingungkan buat umat atau buat jemaat bingung karena formulanya berbeda-beda. Ada yang memakai formula Trinitas, ada yang tidak memakai formula Trinitas. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang pendeta bukan imam. Protestantisme menolak sakramen imamat dan sakramen tobat. Ini adalah persoalan pokoknya kalau kita berbicara mengenai sakramen pengampunan dosa. Yang ketiga, secara singkat, seperti formula sakramen permandian, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan disitulah seorang anak diterima menjadi warga kerajaan Allah dan dosa asalnya dihapuskan. Demikian juga, sekali lagi, demikian juga dalam sakramen tobat yang hanya dilakukan oleh seorang imam yang menerima sakramen imamat. Formula absolusinya seperti ini. Allah Bapa yang Maha Rahim telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa. Semoga Allah melimpahkan pengampunan dan damai kepada saudara atau kepada saudari melalui pelayanan gereja. Maka saya mengampuni dosa-dosa saudara atau dosa-dosa saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu formulanya. Yang keempat, dengan baptis setiap orang dimasukkan dalam tubuh Kristus atau gereja, menerima meterai menjadi anak Allah. Dan berkat sakramen tobat, setiap orang terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Bandingkan konstitusi dogmatis tentang gereja artikel 11.
Di sini Konsili Vatikan kedua melalui sakramen tobat ini menekankan pentingnya rekonsiliasi dengan Allah, bukan sekedar legalistik individualistis. Rekonsiliasi dalam sakramen ini selain mendamaikan setiap orang dengan Allah, tetapi juga dengan gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan yang terakhir, berikut ini mari kita mendengarkan pandangan biblis atau pandangan kitab suci dari Pater Cafe SVD. Ternyata dalam kitab suci pun mewajibkan kita untuk menerima sakramen tobat dari seorang imam yang tertabis. Umat Katolik wajib tahu ini. Selamat mendengarkan. Kita buktikan di dalam Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Imam itu berdosa atau tidak, tetapi dia dipercayakan untuk apa? Setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Oke, tahan Supaya dulu. Setiap imam dipanggil dari antara laki-laki dalam hubungan mereka dengan Allah. Tugasnya apa di sini? Lanjut. supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Tugas imam di situ mempersembahkan korban penghapus dosa. Tetapi dia ini berdosa. Bagaimana mungkin, seperti Jegal kan punya cara berpikir, bagaimana mungkin imam itu manusia dan dia berdosa, lalu saya pergi mengaku dengan dia yang berdosa? Ayat berikutnya akan menjelaskan kepada engkau, saudara. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Tahan dulu. Dia mengerti kalian berdosa, imam itu, karena dia juga penuh dengan dosa. Karena itu apa yang dibuat oleh imam? Ayat selanjutnya. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Pertanyaan saya untuk Jegal. Kamu pikir kami tidak pergi mengaku dosa kan? Engkau pikir Paus tidak mengaku dosa? Yohanes Paulus kedua setiap hari Jumat mengaku dosa. Contoh kecil. Karena itu mengharuskan dia, baca kembali, mengharuskan, mewajibkan dia. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ayat berikut, bukan karena kami punya kehendak, tapi kalau Tuhan sudah pilih begitu, bagaimana? Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Jegal, bukan karena kehendak kami sendiri, karena kami dipanggil untuk itu oleh Allah. Sama seperti ketika Allah memanggil Harun menjadi imam. Untuk apa kalau begitu dia jadi imam? Imamat 5 ayat 4. Untuk apa? Mendengarkan pengakuan orang yang berdosa. Imamat 5 ayat 4. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Lalu orang Israel buat apa kalau dia berdosa dalam satu perkara yang kecil itu? Hanya dia omong buruk saja, sumpah teledor, gosip dan lain sebagainya, dia sudah berdosa. Dia pergi kemana? Ayat selanjutnya. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Tahan dulu Ginting, langsung ayat 6.
Siapa yang harus membuat Dan rekonsiliasi? Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ayat 13. 13. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Oke, pengampunan apa? Selebihnya adalah sehingga ia menerima pengampunan apa? Cukup hanya pengampunan, tidak ada dosa di situ? Iya, hanya pengampunan, Romo. Waduh. Ada TB lain tidak? Ada TB TB 2 2. sudah. Ayat 13. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga Tidak ia langsung ke ayat menerima... 13, Nona. Iya, ini ayat 13, Romo. Sama, pengampunan juga. Tidak ada dosa. Oke, tidak penting. Oke, yang dosanya. Oke, dalam pengertian ini Harun dipilih untuk itu, untuk mendengarkan pengakuan, untuk melakukan korban penghapusan dosa. Sekarang Yesus serahkan apa? Yohanes 20 ayat 22-23. Yohanes 20, 22, 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sekarang ke 2 Korintus 5 ayat 18. Ingat bahwa imam-imam dalam perjanjian lama melakukan pendamaian dosa manusia. Mereka adalah utusan pendamaian dosa manusia. Apakah di sini Santo Paulus omong yang sama atau tidak? 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lanjut. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Lanjut sampai 21. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan kami adalah utusan-utusan pendamaian yang menamaikan dosa manusia dengan Allah. Karena Dialah yang memberikan kami fakultas sebagai utusan-utusan pendamaian. Jegal. Tadi sudah sangat jelas, imam itu berdosa. Tapi dia diwajibkan untuk apa? Untuk buat sesuatu untuk dosanya, mempersamakan sesuatu untuk dosanya, juga untuk dosa umat. Sangat jelas di Ibrani. Coba salam Maria dulu setelah itu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di dalam doa salam Maria, doakanlah kami yang berdosa ini. Di bagian terakhir dalam Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni.
Kitab suci tidak pernah omong kau langsung mengaku dosa kepada Allah. Kitab suci sangat jelas mengatakan, seperti Harun, utusan pendamaian dosa manusia dalam perjanjian lama, demikian pun para rasul dipercayakan, terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan Santo Paulus bilang, kami adalah utusan-utusan pendamaian. Apa yang didamaikan? Ibrani 2 ayat 17. Dosa manusia. Tolong dibaca. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Itulah sebabnya, dalam semua hal, dalam segala hal, ia disetarakan, disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia sebagai imam agung, imam besar, dan saudara-saudaranya disetarakan dengan dia dalam kesetiaan kepada Allah untuk mendamaikan dosa manusia. Jegal, kami semua berdosa. Paus berdosa, dia mengaku dosa, kami mengaku dosa. Kalau kami yang berdosa ini mengaku dosa dan diberikan otoritas untuk pengampunan dosa, kenapa kalian tidak menggunakan sakramen yang agung dan mulia ini? Engkau mau tahu di dalam kitab suci, Jegal, engkau lebih besar dari Raja Daud? Pertanyaan saya, engkau lebih besar dari Raja Daud? Kau jawab dulu. Engkau lebih besar. Kitab suci Roma. Ya, tidak. Contoh, ini bukan soal itu. Engkau lebih besar dari seorang raja yang yang bernama Daud atau David? Engkau mau tahu ketika Daud berdosa dia buat apa? Seorang raja loh. Engkau mau tahu ketika dia berdosa dia pergi kemana? Untuk mengaku dosa? Langsung kepada Allah? Sebesar Raja Daud, ketika dia berdosa, ambil istri orang punya. Uria punya istri namanya Betseba dan utus Uria ke medan tempur dan berzina. Dia berdosa. Dia tidak langsung mengaku kepada Tuhan Allah. Dia mengaku melalui utusan Allah yang namanya Nabi Nathan. Ambil contoh, Mazmur 51 ayat 1. Mazmur 51 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Nathan datang ke hadapannya, dan apa kata Daud? Ayat 2. Tadi sudah ayat 2, Romo. Lanjut ayat berikutnya. 3. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nanti dia jelaskan dia punya dosa di Mazmur itu. Oke. Tapi dia butuh Nathan. Jangan. Dia butuh Nathan. Orang-orang Israel yang dibaptis oleh Yohanes mengaku dosa dulu sebelum dibaptis. Matius 3 ayat 5. Matius 3 ayat 5. Teman-teman jangan hakimi. datanglah- Biarlah saya omong begini karena supaya lihat dia punya hati seperti apa. Teman-teman tidak usah menghakimi. Oke. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Gereja perdana, mereka yang berdosa dengan ini praktik-praktik dukun, sihir, dan lain sebagainya, pergi mengaku dosa kepada para rasul. Kisah 19 ayat 18.
Kisah 19 ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Aduh, haleluya. Yakobus 5 ayat 16. Mengakulah dosa satu sama lain. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Soe, buka mic-mu, buka kitab sucamu. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita tukang tipu. Maaf, Pater. 1 Yohanes 1 ayat 8. Surat. 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu apa yang kau harus buat, Jegal, saya dan engkau dan kita harus buat apa? Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengakunya di mana? Mengakunya di banyak utusan yang dia berikan. Oke, teman-teman betul yang di atas, yang naik ini, soal mau yang naik ini bertanya. Kalau tidak tanya, yang beberapa supaya naikkan Protestan. Oke, seperti Jegal relativisme seperti ini kita butuh. Kalau di atas semua kita Katolik ini parah nih, siapa yang mau tanya nanti. Oke, Jegal. Ya Romo. Sekarang kau punya kesempatan untuk komentar. Silakan. Baik, terima kasih Romo. Jadi memang pure saya memang gabung ke live Romo itu memang mau minta pencerahan sih Romo. Memang tidak ada maksud lain sedikit pun maksud untuk saling menyinggung, menggilir opini, tidak sama sekali Romo. Karena dari kehidupan saya pribadi Romo, saya lahir memang hampir oma saya itu dia dari Islam memang pindah ke Katolik, jadi cucu-cucu anak-anaknya memang sudah Katolik semua, begitupun juga dengan saya. Kemudian selepas kuliah kemarin saya juga pernah 4 tahun kerja di Muhammadiyah Romo, dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih memegang teguh itu karena ada beberapa hal yang mendasari saya kenapa saya begitu mencintai Katolik Romo. Salah satunya mungkin yang saya masih ingat sampai sekarang itu pelajaran waktu kita masih kecil yang berkaitan dengan 3 kaul ya, kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Itu menjadi pondasi saya kenapa saya sangat mencintai Katolik sebenarnya Romo. Cuman yang memang saya ingin pertanyakan ini masalah pribadi saya sendiri sih Romo. Makanya saya bilang di awal ini pergumulan saya pribadi dengan isi pikiran saya. Terlepas dari memang apakah pikiran saya ini memang pahit, hati saya pahit dan lain sebagainya macam. Itu tadi Romo, maksud saya masuk ke live ini ya untuk mencari jalan keluarnya. Paling tidak saya mendapatkan pencerahan, dan besok puji Tuhan kalau misalnya Tuhan berkehendak saya bisa ke gereja untuk minta jadwal untuk mengaku dosa Romo. Oke, sebelum engkau turun, sebelum engkau itu bantu dia dulu. Lukas 15 ayat 18. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lanjut sampai 21 Nona. Kalau saya diam itu artinya kalian lanjut. Oke, Romo.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari-lari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Jogan, Maka mulailah Cepat, cepat. mereka bersukaria. aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa, dan aku tidak layak disebut anak Bapa. Karena dia pergi dari rumah. Tetapi di situ posisi Bapa ayat 21, Bapa mengenakan pakaian baru, hidup baru, tetapi melalui para pelayannya. Dia suruh para pelayan untuk mengenakan pakaian baru. Karena itu Allah mempercayakan kepada gereja pelayan-pelayan pendamaian. Bukan untuk apa, tetapi untuk memberikan hidup baru. Kenakan jubah baru, kenakan simbol cincin, cinta yang tak berkesudahan dari Allah, dan kenakan sepatu baru supaya engkau jangan tersandung dan jatuh lagi. Dan ketika engkau tersandung, tidak melukai yang